Baik, terima kasih Mas Miftah. Selamat malam Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Miftah, saya Bernardus Pranelven. Saat ini saya ditugaskan di Mamikos sebagai Accounting and Tax Lead. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai pajak yang terkait dengan usaha rumah kos. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk mempresentasikan melalui PowerPoint. Baik, Bapak Ibu, suara saya cukup jelas terdengar ya? Jelas, Mas Alfa. Jelas. Ya, terima kasih. Sebelum kita membahas mengenai pajak mengenai rumah kos, alangkah baiknya kalau kita refresh sedikit mengenai pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi Bapak Ibu, dari pengertian pajak ini, kita bisa garis bawahi bahwa pajak itu merupakan kontribusi wajib. Di sini ada ditekankan wajib. Dan bersifat memaksa yang didasarkan oleh undang-undang. Jadi pajak ini diatur oleh undang-undang. Jadi kalau kita memiliki kewajiban pajak atau kita sudah menjadi wajib pajak, maka ada kewajiban yang dapat dipaksakan dengan undang-undang. Kewajiban pajak itu apa saja? Mulai dari membayar pajak, memotong pajak, memungut pajak, dan melaporkan pajak itu sendiri. Nah, untuk membahas tentang pajak, kita wajib tahu mengenai wajib pajak. Wajib pajak itu apa, Bapak Ibu? Dari sini kita artikan bahwa wajib pajak sering disingkat dengan WP, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berubah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Nah, di sini juga saya garis bawahi Bapak Ibu, di sini ada pemungut pajak dan pemotong pajak. Pajak itu ada dua jenis, satu pungutan dan yang kedua adalah potongan. Pungutan itu apa? Jadi pungutan itu pajak yang dikenakan kepada konsumen. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha rumah kos, konsumennya itu berarti penyewa kos. Kalau contoh konkretnya, mungkin Bapak Ibu pernah makan di restoran, terus pada saat membayar, di struk itu ada penambahan keterangan pajak 10%. Nah, di situ adalah pajak restoran. Nah, pajak restoran ini berlakunya sama persis dengan pajak rumah kos. Jadi pajak restoran dan pajak rumah kos itu satu jenis. Pada saat Bapak Ibu membayar pajak itu, pajak restoran itu kan yang membayar Bapak Ibu sebagai konsumen, yang memungut adalah rumah makan. Nah, kalau untuk kegiatan usaha Bapak Ibu yang rumah kos ini, berarti Bapak Ibu punya kewajiban untuk memungut pajak kos-kosan kepada penyewa kos. Nanti akan saya jelaskan juga kapan Bapak Ibu itu memiliki kewajiban untuk memungut, kapan juga Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk memotong pajak. Penjelasan yang kedua tentang potongan pajak, siapakah yang dipotong pajak? Yang dipotong pajak
adalah penerima penghasilan. Jadi misalkan Bapak Ibu menjalankan usaha kos-kosan, dalam bentuk usahanya adalah badan usaha, misalkan PT. Pada suatu saat AC di kos-kosan Bapak Ibu rusak. Bapak Ibu memanggil tukang servis AC. Lalu di situ setelah selesai melaksanakan pekerjaannya, servis AC itu akan memberikan tagihan kepada Bapak Ibu. Di situ ada keterangannya jasa servis AC. Nah, jasa ini adalah objek pajak, di mana jika Bapak Ibu menjalankan usaha dalam bentuk PT, Bapak Ibu wajib memotong pemberi jasa tadi. Jadi misalkan jasa servisnya adalah 1 juta. Dia menjalankan pekerjaannya itu atas nama perusahaan juga. Jadi jika jasa itu dilakukan oleh badan usaha, maka dia akan terutang potongan PPh pasal 23, di mana tarifnya adalah 2%. Jadi misalkan dari 1 juta itu, Bapak Ibu wajib memotong 2%. 2% dari 1 juta itu 20.000. Jadi yang Bapak Ibu bayarkan adalah 980.000. Disitulah perbedaannya. Kalau pungutan pajak, misalkan Bapak Ibu menghendaki mendapatkan nilai 1 juta rupiah untuk menyewakan 1 kamar, maka pada saat proses pungutan itu, Bapak Ibu meminta penyewa kamar untuk membayar sebesar 1.100.000 dengan asumsi bahwa tarif dari pajak kos-kosan itu adalah 10%. Nah, bedanya di situ ya Bapak Ibu, jika pungutan itu maka yang membayar itu adalah konsumen, sedangkan potongan itu yang dipotong adalah penerima penghasilan. Selanjutnya, klasifikasi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau telah memiliki penghasilan dan telah memiliki NPWP. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah mendirikan sebuah usaha kos-kosan, maka Bapak Ibu sudah dapat diklasifikasikan sebagai wajib pajak karena melakukan kegiatan usaha. Sekalipun Bapak Ibu belum memiliki penghasilan, maka Bapak Ibu pun juga sudah diklasifikasikan sebagai wajib pajak. Nah, wajib pajak ini bisa melaksanakan kewajiban pajaknya jika telah memiliki NPWP. Jadi NPWP ini adalah sarana administrasi yang digunakan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya. Jadi sekalipun Bapak Ibu melakukan kegiatan usaha atau memiliki penghasilan, tetapi tidak memiliki NPWP, maka Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, selain wajib pajak itu sendiri, kita juga wajib memahami siapakah subjek pajak. Jadi subjek pajak adalah secara sederhana diartikan sebagai orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh penghasilan dan dikenai pemotongan atau pemungutan pajak. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh penghasilan. Ini ada pemotongan, juga ada pemungutan. Seperti tadi saya jelaskan di awal, subjek potongan adalah penerima penghasilan, sedangkan pungutan pajak subjeknya adalah konsumen, jadi pihak yang membayar. Lalu objek pajak itu apa? Objek pajak merupakan pendapatan yang dikenai pajak. Nah, objek pajak ini secara signifikan itu bisa kita artikan adalah penerimaan uang. Jadi pendapatan yang Bapak Ibu terima itu adalah objek pajak.
Nah, ini Bapak Ibu, pajak yang terkait usaha rumah kos. Jadi Bapak Ibu ada 2 pajak yang wajib dijalankan oleh Bapak Ibu jika sudah memiliki NPWP. Yang pertama adalah pajak daerah, yang kedua adalah pajak pusat. Jika Bapak Ibu bertanya, apakah dengan menjalankan usaha rumah kos ini pajak saya menjadi double-double? Tidak, Bapak Ibu. Jadi kewajiban membayar Bapak Ibu itu hanya satu, yaitu pajak pusat, karena pajak daerah atau pajak rumah kos itu dibebankan kepada penyewa kos. Kita memang menerima pajak yang dibayarkan oleh pembayar kos, tetapi itu tidak menjadi beban kita. Kita memiliki 2 kewajiban pajak, yaitu pajak daerah dan pajak pusat, tapi yang dibebankan dari penghasilan Bapak Ibu hanya pajak pusat saja. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak daerah itu ada 2 jenis, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pajak provinsi, yang kedua adalah pajak kabupaten dan kota. Pajak rumah kos itu masuk dalam kategori pajak kabupaten dan kota. Yang memungut, yang berhak menerima pembayaran pajak kita adalah kabupaten dan kota, di mana kita mendirikan usaha tersebut. Misalkan Bapak Ibu itu domisilinya di Kabupaten A, terus usaha Bapak Ibu itu berada di Kota Madya A, maka kewajiban Bapak Ibu itu akan dilaksanakan di Kota Madya A, bukan tempat domisili Bapak Ibu tinggal. Tapi kewajiban Bapak Ibu wajib dilaksanakan di mana kegiatan usaha Bapak Ibu itu didirikan dan dijalankan. Sedangkan pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Pajak daerah ini diserahkan kepada kabupaten atau kota, pajak pusat langsung diserahkan ke kas negara. Lalu apa yang menjadi objek pajak atau kewajiban dari pajak pusat ini? Dari pajak pusat ini adalah laba dari kegiatan usaha Bapak Ibu. Itu jika Bapak Ibu menggunakan tarif pasal 17 atau tarif umum. Sedangkan jika Bapak Ibu bergerak dalam atas nama orang pribadi, bukan badan usaha, Bapak Ibu mempunyai hak untuk menggunakan yang namanya PPh final pasal 23, di mana tarifnya itu adalah 0,5% dari penghasilan yang Bapak Ibu terima setiap bulannya. Jadi itu bedanya Bapak Ibu, pajak daerah dan pajak pusat. Bapak Ibu mempunyai kewajiban untuk menyetor 2 jenis pajak itu, tetapi yang dibebankan kepada Bapak Ibu hanya 1. Jadi, bila Bapak Ibu masih ada pertanyaan apakah dengan menjalankan usaha rumah kos, maka saya akan double-double pajaknya, tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya dikenakan 1 jenis pajak, tetapi membayar 2 jenis pajak. Karena Bapak Ibu memungut pajak dari penyewa, dan setelah Bapak Ibu memungut itu, Bapak Ibu mempunyai kewajiban untuk menyetorkan ke kas daerah. Selanjutnya, Bapak Ibu, pajak daerah atas usaha rumah kos. Usaha rumah kos terutang pajak daerah, kabupaten, dan kota Madya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pajak ini akan dilaksanakan di mana tempat usaha Bapak Ibu dijalankan,
bukan di mana domisili Bapak Ibu tinggal. Tarif pajak daerah rumah kos berbeda di setiap daerah, sesuai peraturan daerah yang sudah ditentukan masing-masing daerah. Jadi yang saya temukan Bapak Ibu bahwa sebagai contoh, pajak kos di daerah Provinsi Yogyakarta itu berbeda dengan pajak daerah yang dibebankan di Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau di Jogja itu rumah kos itu tarifnya adalah 5%. Sedangkan di Jakarta itu tarifnya 10%. Jadi di mana Bapak Ibu melaksanakan kegiatan usaha itu untuk pajaknya silakan Bapak Ibu konfirmasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah masing-masing. Setiap kabupaten dan kota memiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah masing-masing. Disitulah diatur berapa tarif pajak yang akan dikenakan kepada Bapak Ibu. Subjek pajak usaha rumah kos adalah penyewa kos. Nah, ini adalah pungutan pajak. Objek pajak usaha rumah kos adalah uang yang dibayarkan oleh penyewa kos. Pajak daerah dibayarkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pembayaran pajak daerah juga sekaligus dianggap sebagai pelaporan pajak daerah. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu datang ke Badan Keuangan Daerah melapor, ini saya membayar sekian, pembayarannya itu sudah dianggap sebagai pelaporan, sekaligus dianggap sebagai pelaporan. Pengusaha rumah kos menjadi wajib pajak daerah jika memiliki kamar kos minimal 10 kamar yang diakumulasikan dalam satu daerah. Nah, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu menjadi wajib pajak daerah jika memiliki minimal 10 kamar yang diakumulasikan dalam satu daerah. Contohnya seperti apa? Misal Bapak Ibu itu memiliki 2 unit rumah kos yang berbeda. Misal, tetapi dalam satu kabupaten. Misal di kecamatan A dan di kecamatan B. Di kecamatan A, Bapak Ibu memiliki 5 kamar, sedangkan di kecamatan B, Bapak Ibu juga memiliki 5 kamar. Maka itu bisa diartikan bahwa Bapak Ibu sudah diklasifikasikan menjadi wajib pajak. Karena jika diakumulasikan, jumlah kamar kos yang Bapak Ibu sewakan dalam satu daerah itu ada 10. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu hanya memiliki 1 unit rumah kos dan kamarnya itu berjumlah hanya 9 kamar, maka Bapak Ibu belum diklasifikasikan sebagai wajib pajak daerah karena tidak memiliki minimal 10 kamar. Setelah pengusaha rumah kos memiliki klasifikasi sebagai wajib pajak daerah, maka wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWPD. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melakukan kegiatan usaha yang terutang pajak daerah, maka akan ada 2 NPWP yang Bapak Ibu punyai. 1 NPWP pusat, 1 lagi NPWP daerah. Sama perlakuannya, jika Bapak Ibu tidak memiliki NPWP daerah, maka Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan kewajiban perpajakan pajak daerah tadi. Nah, selanjutnya adalah pajak pusat atas usaha rumah kos. Mungkin Bapak Ibu pernah atau nanti akan melihat sebuah artikel yang menyampaikan seperti ini. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, baik sebagian atau seluruh bangunan, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Tetapi ada pengecualiannya.
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya tidak termasuk dalam penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Dalam penjelasan PP 34 tahun 2017, rumah kos termasuk ke dalam pengertian jasa pelayanan penginapan, sehingga penghasilan yang diterima oleh pemilik kos tidak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Jadi Bapak Ibu, sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017, kegiatan rumah kos itu terutang sama seperti jika Bapak Ibu menyewakan rumah atau kantor. Jadi itu termasuk dalam pajak penghasilan sewa tanah dan bangunan, tarifnya 10%, dan itu ditanggung oleh Bapak Ibu. Nah, dengan adanya PP nomor 34 tahun 2017 ini, maka penghasilan Bapak Ibu dari menyewakan rumah kos itu masuk ke kategori pasal 17 tadi, Bapak Ibu. Selanjutnya, pajak pusat atas usaha rumah kos. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki omset 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, dan Bapak Ibu menjalankan usahanya atas nama orang pribadi, maka Bapak Ibu masih punya hak untuk menggunakan PPh final ini selama 7 tahun terhitung dari tahun 2018. Jadi nanti sampai tahun 2024, Bapak Ibu bisa menggunakan tarif pajak 0,5% ini. Jadi kenapa pemerintah itu mengeluarkan kebijakan tarif 0,5%? Ini adalah penyederhanaan kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu membayar pajak. Karena PPh final PP 23 ini sangat mudah sekali untuk menghitungnya. Jadi Bapak Ibu punya omset berapa? Kalau omset pastilah Bapak Ibu akan mencatat omsetnya berapa, tinggal dikalikan 0,5%. Itu kewajiban Bapak Ibu sudah selesai. Nanti di akhir tahun pun jika Bapak Ibu tidak melakukan pembukuan itu tidak masalah. Hanya Bapak Ibu memberikan lampiran catatan kegiatan usaha Bapak Ibu selama 1 tahun itu. Tapi misalkan Bapak Ibu memilih untuk menggunakan tarif pasal 17, apa perbedaannya PP 23 dan tarif pasal 17 ini? Kalau PP 23 itu kurang dari 4,8 miliar penghasilan diakumulasikan dalam 1 tahun, sedangkan kalau PP pasal 17 omset selama setahun sudah melebihi. Jadi misalkan di tahun 2022 nanti Bapak Ibu omsetnya melebihi 4,8 miliar, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa menggunakan PPh final PP 23 ini untuk tahun 2023. Tarif pasal 17 ini mewajibkan Bapak Ibu untuk membuat pembukuan secara rapi. Karena tarif pasal 17 ini objek pajaknya adalah laba atas usaha Bapak Ibu. Jadi nanti akan lebih dicermati oleh orang pajak, ini laporannya sudah sesuai atau belum, adakah nilai angka-angka yang dicurigai atau misalkan angkanya terlalu besar atau bagi orang pajak itu angkanya ambigu. Nah itu kalau tidak hati-hati di situ mungkin bisa jadi pertanyaan oleh orang pajak. Sedangkan kalau untuk PPh final PP 23 ini Bapak Ibu cukup memberikan laporan penghasilannya berapa dikali 0,5%, itu jika dicocokkan atau direkonsiliasikan dengan pajak yang setiap bulan Bapak Ibu bayar itu sudah klop, itu sudah aman. Jadi untuk pencatatan biaya-biaya itu tidak terlalu dilihat karena pajak ini bersifat final. Jadi pajak final itu adalah pajak yang sudah dibayar terus Bapak Ibu itu tidak memiliki kewajiban lain.
Subjek pajak adalah pemilik usaha rumah kos. Objek pajak adalah penghasilan yang diterima dari pembayaran kos. Nah, subjek pajak ini atas pajak pusat ini adalah penghasilan yang diterima oleh Bapak Ibu. Terus objek pajaknya adalah uang yang diterima dari penyewa kos. Sama seperti pajak daerah, pemilik kos wajib melakukan kewajiban pajak jika sudah memiliki NPWP. Nah, sama juga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum memiliki NPWP, maka Bapak Ibu pun juga tidak bisa melakukan kewajiban pajak Bapak Ibu, yaitu membayar dan melaporkan. Pajak atas pajak pusat dibayarkan ke kas negara melalui bank yang ditunjuk. Pembayaran pajak didahului dengan pembuatan ID billing di website pajak.go.id. Pengusaha rumah kos memiliki kewajiban membuat laporan SPT tahunan. Nah, ini bedanya dengan NPWP, ini bedanya antara pajak daerah dan pajak pusat, Bapak Ibu. Kalau pajak daerah itu cukup Bapak Ibu membayar, itu sudah diartikan sebagai pelaporan. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan pajak pusat, Bapak Ibu itu membayar setiap bulan, nanti di akhir tahun Bapak Ibu membuat laporan SPT tahunan. Nah, pembuatan ID billing melalui website pajak.go.id ini jika Bapak Ibu itu sudah mendaftarkan diri untuk memperoleh e-fin. Dengan mempunyai e-fin ini, Bapak Ibu bisa melakukan kewajiban Bapak Ibu berupa pembuatan ID billing dan pelaporan SPT itu secara online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan secara manual. Jadi kalau Bapak Ibu itu belum memiliki e-fin, maka Bapak Ibu belum bisa melakukan kewajiban Bapak Ibu secara online. Nah, ini dalam menentukan harga kamar Bapak Ibu mungkin bisa menjadi gambaran Bapak Ibu untuk menentukan harga kamar. Mungkin jika sekarang Bapak Ibu misalkan belum memiliki kewajiban sebagai wajib pajak daerah, mungkin bisa mulai dihitung dari ini. Jadi untuk mengantisipasi jika nanti suatu saat Bapak Ibu sudah menjadi wajib pajak, harga kamarnya itu untuk menentukan Bapak Ibu sudah tidak bingung. Jadi mungkin dari sekarang untuk menentukan harga kamar itu sudah ditambahkan dengan pajak daerah. Misalkan ini hanya gambaran saja. Misalkan saat ini Bapak Ibu belum memiliki NPWP daerah, jadi belum punya kewajiban untuk memungut. Tetapi nanti pada saat Bapak Ibu sudah memiliki, maka Bapak Ibu itu punya kewajiban untuk memungut. Dan memungut ini artinya bahwa harga kamar Bapak Ibu itu menjadi naik 10%. Jadi misalkan sebelum menjadi wajib pajak daerah Bapak Ibu sudah memperhitungkan itu, nanti pada saat Bapak Ibu sudah menjadi wajib pajak ya sudah tidak usah menaikkan harga kamarnya. Mungkin tinggal dipotongkan 10% saja karena yang dibayarkan itu sudah termasuk 10%. Jadi mungkin sebagai anak kos itu kenaikan 10% itu juga akan menjadi bahan pertimbangan ya Bapak Ibu. Akan menyewa lagi di situ atau memilih tempat lain. 10% misalkan itu dari 1,5 juta itu sudah 150.000 sendiri. Mungkin ada juga anak kos yang mempertimbangkan 150.000 itu lumayan lah. Misalkan seperti itu. Jadi contohnya bila pemilik kos menghendaki mendapat sewa kamar senilai 1 juta per kamar dan pemilik kos sudah menjadi wajib pajak daerah serta tarif pajak daerah adalah 10%, maka harga yang diketagihkan ke penyewa adalah harga kamar plus tarif 10% kali harga per kamar. 10% dari harga per kamar itu adalah 100.000. Jadi yang ditagihkan kepada penyewa adalah 1.100.000. Jadi kembali lagi Bapak Ibu perlu diingat bahwa tarif pajak daerah itu setiap daerah berbeda.
Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi ke daerah masing-masing berapa toh pajak yang harus saya kenakan kepada penyewa kamar kos saya. Nah, ini contoh penghitungan pajak daerah. Pemilik kos A memiliki rumah kos yang memiliki 9 kamar. Sewa per bulan sebesar 1 juta per kamar. Kamar yang terisi pada 1 bulan tertentu sebanyak 8 kamar. Dari contoh di atas, dapat diinformasikan bahwa pemilik kos A tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah rumah kos karena belum memiliki klasifikasi wajib pajak daerah, yaitu jumlah kamar minimal 10. Dan perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu bahwa kemungkinan pajak daerah yang Bapak Ibu bayarkan itu setiap bulannya akan berbeda. Jadi pajak daerah itu kan tergantung pada yang dibayarkan oleh penyewa. Misalkan bulan Maret yang menyewa adalah dari 10 kamar itu yang menyewa hanya 8 orang dengan masing-masing kamar itu harganya 1 juta. Berarti kan pada bulan Maret itu Bapak Ibu memperoleh penghasilan senilai 8 juta. Nah, 8 juta ini jika tarif pajaknya adalah 10%, maka Bapak Ibu wajib membayar ke kas daerah adalah 800.000. Nanti misalkan di bulan April, dari 10 kamar yang Bapak Ibu sewakan itu terisi semua dan harganya sama 1 juta, maka di bulan April pendapatan Bapak Ibu adalah 10 juta rupiah. Maka yang harus dibayarkan Bapak Ibu ke kas daerah adalah 1 juta rupiah. 1 juta ini 10 juta dikalikan 10%. Jadi pajak daerah yang Bapak Ibu sampaikan itu setiap bulannya kemungkinan besar akan berbeda. Nah, yang perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu bahwa pajak daerah dan pajak pusat itu ada koneksinya. Jadi pajak pusat, orang-orang kantor pelayanan pajak itu juga meminta data dari daerah. Siapa saja pelaku usahanya, berapa pajak yang dibayarkan di sana. Jadi misalkan Bapak Ibu untuk pajak daerah melaporkan 8 kamar, maka atas pajak pusat itu Bapak Ibu juga harus melaporkan 8 kamar. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa, misalkan lupa yang dilaporkan itu hanya 6 kamar, berarti kan ada dua kamar selisihnya. Nah, jika itu dilihat dan ditemukan oleh orang kantor pelayanan pajak, maka itu akan dikonfirmasikan kepada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menyampaikan iya itu belum dibayar, maka Bapak Ibu akan diminta untuk membayarnya. Jadi proses tahapan kalau di kantor pajak pusat itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu itu diketahui belum membayar pajak, yang pertama adalah surat konfirmasi. Jadi di surat konfirmasi itu akan disampaikan temuannya oleh orang pajak. Kami menemukan kegiatan Bapak Ibu dalam bulan misalkan Maret itu ada 10 kamar masing-masing 1 juta sehingga totalnya 10 juta. Tetapi yang dilaporkan hanya 8 juta. Di situ Bapak Ibu diminta untuk mengkonfirmasi. Nah, dalam waktu 7 hari, Bapak Ibu akan diminta untuk memberikan klarifikasinya, Bapak Ibu. Jika dalam 7 hari itu tidak ada tanggapan dari Bapak Ibu, maka kantor pajak akan mengirimkan surat tagihan pajak. Jadi mau tidak mau, Bapak Ibu sudah tidak bisa mengklarifikasinya lagi, harus membayar senilai itu. Jika surat tagihan pajak juga belum Bapak Ibu tanggapi dalam waktu 7 hari, maka orang pajak akan memberikan surat pemeriksaan.
Jadi sangat saya sarankan Bapak Ibu, jika pajak daerah dan pajak pusat itu datanya harus sinkron, atau pada saat orang KPP itu melakukan klarifikasi kepada Bapak Ibu dalam waktu 7 hari itu lebih baik segera memberikan pendapat. Jika ada bantahan dari Bapak Ibu, sampaikan datanya. Benar kok yang saya terima itu hanya 8 juta. Ini catatan-catatannya. Jika klarifikasi Bapak Ibu itu diterima oleh yang kita kenal itu account representatif atau AR, maka klarifikasi itu sudah selesai. Begitu Bapak Ibu. Lalu contoh penghitungan pajak daerah. Pemilik kos B memiliki 2 unit rumah kos, yang keduanya terletak di Kabupaten Sleman. Masing-masing rumah kos memiliki 5 kamar. Pendapatan sewa per kamar yang dikehendaki diperoleh 1 juta per bulan. Dalam bulan Maret 2021 terisi 9 kamar. Tarif pajak daerah rumah kos di Kabupaten Sleman adalah 5%. Dari contoh di atas dapat diinformasikan bahwa pemilik kos B terutang pajak daerah karena memiliki klasifikasi wajib pajak, yaitu memiliki jumlah 10 kamar. Nah, ini ada 2 unit rumah kos, masing-masing itu hanya 5 kamar Bapak Ibu. Dan dalam 1 kabupaten, nah berarti ini sudah dapat diklasifikasikan sebagai wajib pajak daerah karena diakumulasikan. Berbeda halnya kalau yang satu itu di Kabupaten Sleman, satunya itu di Kota Madia, Jogja, itu karena wajib pajak itu masing-masing, karena daerah itu masing-masing mengurus kewajiban pajaknya sendiri, maka bisa diklasifikasikan bahwa Bapak Ibu belum merupakan wajib pajak daerah. Karena di Kabupaten Sleman hanya 5, di Kota Madia Yogyakarta ada 5, jadi beda kota kabupaten itu sudah mempengaruhi. Tapi kemungkinan besar juga tidak akan ada wajib pengusaha kos-kosan itu kalau hanya membuat 5 kamar dalam 1 kabupaten atau kota, itu akan membuat tidak maksimal. Saya rasa itu menurut pendapat saya, kegiatan usahanya tidak akan maksimal. Lebih baik Bapak Ibu mencari tempat yang benar-benar menurut Bapak Ibu strategis, dimaksimalkan di situ. Mengenai pajak itu kan pajak akan dibebankan kepada konsumen, maka ya sudah, kita tidak harus membayar pajak. Karena walaupun 5 kamar, hanya memiliki 5 kamar dalam 1 kabupaten atau kota, Bapak Ibu tetap memiliki kewajiban pajak pusat. Nah, dari contoh di atas dapat diinformasikan pemilik kos B terutang pajak daerah karena memenuhi, ya sudah tadi ya Bapak Ibu, mohon maaf, 10 kamar tadi, pajak yang terutang 9 kamar kali 1 juta kali 5%. 9 juta kali 5. Jadi yang Bapak Ibu bayarkan dalam 1 bulan, yaitu di bulan Maret itu adalah 450.000. Lalu berapa toh? Pajak daerah per kamarnya tinggal dibagi 9, jadi 50.000. Lalu harga sewa yang ditagihkan ke penyewa kamar berapa Bapak Ibu? Ya, harga kamar plus pajak daerah per kamar 1.050.000. Jika Bapak Ibu menghendaki memperoleh pendapatan 1 juta per kamarnya per bulan, nah cara penghitungannya itu seperti ini. Kalau Bapak Ibu itu hanya menagihkan itu hanya 1 juta, sementara Bapak Ibu itu punya kewajiban pajak daerah, maka 1 juta itu akan dikurangi 5%. Jadi Bapak Ibu hanya akan memperoleh 950.000. Ini contoh penghitungan pajak pusat Bapak Ibu. Ini contoh pertama adalah saat Bapak Ibu menggunakan hanya untuk menggunakan tarif pajak final PP 23. Pemilik kos A memiliki rumah kos yang memiliki 9 kamar.
sewa per bulan sebesar 1 juta per kamar. Kamar yang terisi pada 1 bulan tertentu sebanyak 8 kamar. Dari contoh di atas dapat diinformasikan bahwa pemilik kos A memiliki kemungkinan untuk memenuhi kewajiban pajak pusat karena ada penghasilan yang diterima. Jadi kalau untuk pajak pusat itu tidak melihat berapa kamar yang Bapak Ibu sewakan. Kalau pajak daerah itu melihat dulu, ini berapa ini wajib pajak kamarnya ini. Kalau kurang dari 10 nggak kena, kalau lebih dari minimal 10 itu kena. Jadi jawaban yang pertama ini, jika pemilik kos A menggunakan tarif PPh final PP23 sebesar 0,5, maka pemilik kos A wajib untuk membayar pajak sebesar 1 juta dikalikan 8 kamar, dikalikan tarif PPh final PP23 yaitu 0,5%. Jadi 40.000. Jadi dari total penerimaan 8 kamar Bapak Ibu senilai 8 juta ini, Bapak Ibu punya kewajiban membayar 40.000 di bulan yang bersangkutan. Nanti kalau misalkan April Bapak Ibu memperoleh 900.000, ya 900.000 dikalikan 0,5, jadi 45.000. Dari contoh 1, jika pemilik kos A memiliki kewajiban memilih kewajiban menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang KUP, maka besaran pajak tertanggung pada Bapak Ibu saya ulang, maka besaran pajak tergantung pada ada atau tidak adanya laba tahun yang bersangkutan. Tahun yang bersangkutan atau tahun yang lalu. Karena pajak pusat ini, selain yang PPh final ini, dihitungnya dari tarifnya itu 22% dikalikan laba, 22%-nya itu nanti dibagi 12. Nah, itu akan menjadi cicilan pajak setiap bulan di tahun berikutnya. Dengan catatan jika ada laba, maka kalau tidak ada laba ya Bapak Ibu tidak perlu membayar pajak pusat ini. Jadi perlu dicatat lagi bahwa Bapak Ibu jika memilih atau memiliki kewajiban menggunakan tarif pasal 17 ini, kalau ada laba Bapak Ibu itu membayar pajak, kalau tidak ada laba itu tidak membayar pajak. Kenapa saya menyampaikan memilih atau memiliki? Jadi kalau memilih sampai tahun 2024 itu Bapak Ibu berhak menggunakan tarif yang mudah ini, yaitu PPh final PP23, atau memilih yang tarif pasal 17 Undang-Undang KUP ini, di mana Bapak Ibu harus menyusun laporan keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu memilih untuk membayar PPh final PP23, maka contohnya yang 40.000 ini. Nah, kapan Bapak Ibu memiliki kewajiban menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang KUP? Jika Bapak Ibu bergerak dalam bentuk badan usaha, maka tahun 2021 ini Bapak Ibu sudah memiliki kewajiban untuk menggunakan tarif pasal 17 ini. Karena tarif pasal PPh final 23 ini untuk badan usaha berbentuk PT itu hanya boleh digunakan dari tahun 2018, 2019 sampai 2018, 2019 dan 2020. Tetapi kalau Bapak Ibu bergerak dengan atau atas nama orang pribadi, maka sampai tahun 2024 Bapak Ibu hanya boleh menggunakan sampai 2024. Tahun 2025 Bapak Ibu sudah memiliki kewajiban untuk menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang KUP. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai seluk-beluk pajak rumah kos ini.